sesuai dengan jadwal yang saya dapatkan dari Waka Kurikulum, bahwa di minggu-minggu ini kita ada rencana observasi supervisi akademik. Nah, informasinya yang saya dapatkan, Ibu Nisa hari ini tuh mau melakukan observasi gitu. Ya, betul sekali Pak. Ya, mohon maaf ini kita sebelum Ibu Nisa melakukan observasi, saya pengen belajar banyak dengan Ibu Nisa. Maka di tahap observasi ini kita berbincang-bincang dulu barang 5-10 menit Ibu Nisa. Ya, baik Pak. Dalam konsep observasi nanti, Bu Nisa sudah menyiapkan segala sesuatunya. Alhamdulillah sudah saya siapkan Pak. Rubrik penilaian segala macam sudah siap ya? Iya Pak, rubrik penilaiannya, kompetensi apa yang akan saya ukur nanti, serta target-target apa yang akan saya capai pada saat coaching nanti Pak, dalam coaching saya. Ini siapa nanti Bu coachingnya? Kebetulan kemarin dapat jadwal dengan Bu Mary Pak, guru matematika kita yang luar biasa. Iya. Nanti dalam pertemuan dengan Bu Mary nanti, step-stepnya, bagian-bagiannya sudah saya yakin Bu Nisa sudah menyiapkan semuanya. Tapi dalam tahap ini, apalah yang mau dibicarakan Bu Nisa dengan saya kira-kira? Oh iya baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Kali ini saya itu pengen diamati nih oleh Bapak selaku supervisor saya. Itu Pak tentang 3 kompetensi utama dalam coaching ya Pak ya. Pertama itu ya kehadiran penuh, kemudian itu mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak. Oke, dari ketiga-tiganya itu mau diamatin semua atau nanti ada bagian detail khusus? Ada Pak, sebenarnya 2 nih Pak yang pengen saya amati lebih spesifik ya Pak. Nanti pengen dapat masukan dari Bapak. Yaitu yang pertama itu adalah kehadiran penuh serta mengajukan pertanyaan yang bermakna Pak untuk coaching saya nanti. Oke. Kehadiran penuh dan pertanyaan bermakna. Iya. Dalam pandangan Bu Nisa, pertanyaan yang bermakna itu yang seperti apa? Mungkin dalam pikiran saya ya pertanyaan bermakna ketika pertanyaan itu mampu menggali potensi dari uji sehingga permasalahan yang mereka hadapi itu nanti lahirlah solusi yang sebenarnya itu dari hasil pemikiran coach sendiri. Kayaknya saya nanti lebih fokus ke sana ya Bu Nisa ya? Iya, baik Pak. Jadi dari 2 nanti mungkin saya ambil satu dulu yang benar-benar saya fokuskan di pertanyaan bermakna. Tapi yang satunya, yang kehadiran penuh juga akan saya perhatikan nanti. Oke, Bu Nisa, saya sudah menangkap arah dan tujuan pembicaraan kita ini ya. Tapi nanti saya harap Bu Nisa tidak melepaskan prinsip-prinsip dari coaching ya Bu. Ya siap Pak. Kalau Tirta dan semua kompetensinya udah saya siapkan, ya mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Yakin saya berjalan lancar. Karena Bu Nisa sudah menyiapkan yang luar biasa yang saya lihat dari detail-detail ini, tentunya nggak ada yang diragukan lagi. Baik. Nanti dimulai jam berapa observasinya Bu? Observasinya dimulai dari jam 9 sampai jam 10.30 Pak. Ya, nanti saya hadir ya Bu Nisa ya. Iya, nanti Pak. Observasi, tapi kalau Bu Nisa nanti mau coaching, saya observasi Bu Nisa sesuai dengan yang kita sepakati ini. Iya, Ya. siap Pak. Nanti hasilnya kita diskusikan lagi setelah selesai observasi. Oke, siap Pak. Terima Ya. kasih Pak Alfian. Sama-sama Bu Nisa, sampai jumpa nanti di observasi. Iya, siap. Oke. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Nisa. Aduh, sumringah sekali ya Bu Mary hari ini. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Nisa sehat? Oh, alhamdulillah luar biasa. Kita hari ini merah-merah Iya ya Bu. Padahal tidak janji. Tapi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli kita udah sepakat ya Bu ya, kita akan melaksanakan coaching. Nah, kalau boleh tahu pada sesi kali ini kira-kira apa nih yang ingin Bu Mary diskusikan bersama Bu Nisa? Iya Ibu, hari ini saya bingung akan sikap beberapa siswa saya di kelas Ibu. Ya, sikap yang seperti apa Bu? Ya, mereka akhir-akhir ini sering ribut di kelas dan sepertinya tidak fokus akan pembelajaran yang saya sampaikan Ibu. Bahkan beberapa dari mereka ribut di kelas sehingga kelasnya menjadi tidak kondusif. Oh begitu. Jadi permasalahannya Bu Mary sama murid nih, anak-anak tidak fokus berada di kelas. Kalau menurut pengamatan Bu Mary, kira-kira apa yang
menyebabkan ribut di kelas menjadi tidak kondusif dan pembelajaran berlangsung jadi tidak optimal itu bisa. Oh begitu. Jadi pada diskusi kita kali ini apa nih harapan yang Bu Mary inginkan dari diskusi kita kali ini? Saya berharap Ibu Nisa setelah diskusi kita ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya sehingga nanti saya dapat melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang kondusif dan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal Ibu Nisa. Wah luar biasa sekali ya Iya. kita diskusi kali ini. Nah tadi kan permasalahan Ibu adalah Ibu ada kebingungan mengatasi kondisi siswa yang ribut dan tidak fokus di kelas. Nah menurut Ibu berdasarkan pengalaman Ibu selama ini proses pembelajaran itu pada saat belajar Ibu mengajar Bu matematika itu penyebab yang spesifiknya apa ya Bu ya? Itu tadi Bu, mungkin ya karena cara penyampaian materi saya yang tidak menarik gitu. Jadi mereka menjadi bosan dan tidak tertarik dan menjadi tidak fokus di kelas. Oh begitu. Jadi penyampaian Ibu di kelas yang membosankan sehingga anak-anak mungkin kurang memahami materi Bu. Nah jadi kira-kira bagaimana nih cara Bu Mary untuk mengatasi pembelajaran membosankan tersebut? Saya mungkin ya Bu, sepertinya cara penyampaian saya itu sudah ditebak oleh mereka. Karena selama ini saya melakukan pembelajaran, karena saya kan matematika itu ya, agak susah sebenarnya mau mengkondisikan selain faktor yang lain bahwa mereka kurang memahami, mungkin ke dasar pemahaman mereka yang kurang, ditambah lagi saya yang menyampaikannya seperti itu terus. Mungkin mereka sudah menebak, Ibu kalau sudah menyampaikan materi setelah ini dia akan membagikan LKPD, setelah itu diskusi, setelah itu presentasi dan seperti itu dan seperti itu. Mungkin itu yang menyebabkan mereka bosan Bu. Jadi menurut saya ya Bu, mungkin ya saya harus lebih bervariatif dalam menyampaikan materi sehingga tidak mudah ditebak. Jadi mereka menunggu nanti Ibu Mary pembelajaran ini akan seperti apa ya. Jadi mereka jadi tidak bosan. Mungkin seperti itu Ibu Nisa. Wah itu luar biasa sekali Bu, sebenarnya benar sekali Bu. Pembelajaran yang interaktif itu salah satu cara yang bisa digunakan guru agar anak-anak tidak bosan Bu belajar di kelas. Nah kira-kira Bu Mary punya nggak ide tentang bagaimana ya menerapkan pembelajaran yang interaktif biar anak-anak tuh suka nih belajar matematika di kelas? Mungkin ya Bu, baru-baru ini saya belajar tentang pembelajaran diferensiasi Bu. Nah mungkin saya akan menerapkan ini untuk menggugah sehingga anak-anak bisa fokus. Karena dari yang saya pelajari, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang bervariasi, baik itu dari segi materi, prosesnya, juga profil belajar siswa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan minatnya, gaya belajarnya, seperti itu. Sehingga ketika saya terapkan, saya berharap nanti karena sudah sesuai dengan gaya belajarnya, jadi mereka sangat bersemangat dan tidak bosan lagi. Mungkin seperti itu Ibu Nisa. Wah luar biasa sekali. Saya kasih jempol buat Bu Mary. Nah selain itu kira-kira ada nggak nih hal lain yang mungkin bisa Ibu lakukan ya strategi untuk mengatasi kebosanan anak di kelas? Iya, selain saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini Bu, mungkin saya akan bertanya langsung kepada mereka apa yang menyebabkan mereka menjadi bosan. Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi bosan sehingga menyebabkan mereka ribut dan tidak kondusif di kelas sehingga tidak fokus dalam pembelajaran, seperti itu Bu. Selain itu mungkin saya juga harus mengingatkan kembali pada mereka tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati di awal. Itu yang bisa. Oh bagus sekali juga nih. Nanti solusi kedua adalah komunikasi dua arah ya Bu ya. Antara Ibu dengan murid di kelas serta mengingat kembali tentang kesepakatan kelas itu sungguh 3 solusi yang luar biasa ya Bu. Nah sekarang setelah Ibu membuat rencana-rencana nih, kira-kira komitmen apa nih yang Ibu Mary
harapkan nih untuk perencanaan ke depannya? Ke depan mungkin saya harus terus berusaha memperbaiki diri, Bu, memperbaiki dalam hal saya menyampaikan materi. Selanjutnya saya perlu umpan balik dari murid-murid saya tentang cara mengajar saya, sehingga dari umpan balik tersebut saya dapat memperbaiki cara mengajar saya sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira siapa nih yang Ibu butuhkan ya, atau support yang Ibu butuhkan agar ini terus berlangsung nih selama proses pembelajaran di kelas gitu. Jadi untuk menjaga komitmen saya ini agar tetap berjalan, saya membutuhkan kerjasama murid tadi, Ibu, karena mereka lah yang akan memberikan umpan balik terhadap cara mengajar saya. Dan yang kedua dari rekan-rekan guru. Kemungkinan nanti saya akan minta kepada mereka untuk open class, Bu. Saya akan open class sehingga dia dapat memberikan masukan yang objektif dari cara mengajar saya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi kepada guru-guru yang sudah dapat menerapkan pembelajaran yang kondusif di kelas. Jadi saya harus belajar dengan mereka. Seperti itu, Ibu Nisa. Wah, menarik sekali. Ternyata kita dapat 4 solusi nih di akhir percakapan Iya, kita ya, betul. yaitu solusi open class. Sangat menarik Bu, kayak saya penasaran ini gimana nanti. Nah, kira-kira nih, karena ada solusi keempat, saya mau jadi penasaran sedikit nih. Kira-kira tindak lanjut ini gimana nih Bu akan melaksanakan setelah diskusi kita kali ini? Kapan Ibu akan melaksanakannya? Kira-kira berapa lama nih prosesnya? Kalau akan dilaksanakan secepatnya, Ibu. Yang pasti setelah diskusi ini saya akan lebih mempelajari lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menyiapkan materinya terkait dengan kontennya, bagaimana prosesnya, seperti itu. Nah, dalam setiap minggu kan ada 2 kali pertemuan, Ibu. Jadi pada pertemuan pertama itu di minggu ini sudah bisa saya terapkan. Nah, open class nanti kan dengan guru teman sejawat lah katakanlah ya Bu, mungkin dia akan mengamati dalam 3 kali pertemuan sudah bisa dilihat apakah sudah ada perubahan yang signifikan terhadap kelas saya, apakah sudah kondusif dari hasil cara saya yang berubah dalam menyampaikan materi pelajaran seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Saya berharap dan berdoa semoga rencana baik Ibu ini akan tercapai sesuai dengan tujuan awal kita ya Bu ya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Baik Ibu, ini kita sudah kurang lebih 30 menit berdiskusi. Nah, saya mau nanya kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melaksanakan diskusi kali ini? Iya, saya senang sekali Bu Nisa. Awalnya kan saya kebingungan dengan sikap anak-anak ini, walaupun saya paham karena saya pelajaran matematika ya. Nah, tapi setelah pembicaraan kita hari ini, saya senang sekali karena saya sudah mempunyai solusi dari permasalahan saya. Dan Ibu Nisa juga sudah membantu saya sehingga saya dapat merencanakan langkah apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Untuk itu saya sangat berterima kasih dengan Ibu Nisa. Baik, sama-sama Bu Mary. Nanti saya gak sabar untuk kita melaksanakan diskusi selanjutnya terkait dengan hasil diskusi kali ini. Oke, terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu Nisa. Iya, selamat sore Ya. Pak Uyan. Tadi observasinya luar biasa. Tadi saya lihat Ibu Nisa dengan Bu Mary, wah atraktif sekali Bu Nisa. Tapi kali ini kita bincang-bincang sesuai dengan kesepakatan kita di sebelumnya. Menurut pandangan Bu Nisa nih, yang sudah Bu Nisa lakukan tadi sudah sesuai dengan perencanaan yang diharapkan Bu Nisa atau belum? Oke, pengamatan saya telah menjalankan prinsip coaching dengan baik ya Pak ya. Sudah ada awal bertanya. Saya mencoba menghadirkan diri saya secara penuh, serta memberikan pertanyaan yang bermakna sehingga menggali potensi antara coaching dalam mengatasi permasalahannya. Oke, mengapa Ibu merasa bahwa yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan Alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching Bu? Oke, pertama Alur Tirta itu saya laksanakan Pak. Itu terbukti dari kunci saya, Ibu Mary akhirnya menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Serta
saya menghadirkan diri saya secara penuh karena diskusi itu berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kesepakatan saya dengan Bu Mary di awal sebelum melaksanakan coaching. Seperti itu Pak. Ya, saya sependapat bisa. Jadi tadi dalam proses itu Ibu Nisa sudah mengikuti alur yang sudah direncanakan dengan baik. Alur ceritanya, prinsip coachingnya, Ibu Nisa mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sehingga memberikan bantuan kepada Bu Mary dalam mengatasi atau menyiapkan penyelesaian problemnya. Tapi saya juga ada pandangan khusus di Bu Nisa ini, tapi tidak bermaksud menghakimi atau memberikan penilaian tertentu, hanya memberikan masukan. Dalam pandangan kami tadi Bu Nisa ada hal yang memang harus lebih ditingkatkan lagi. Tapi itu sudah benar dan baik sekali. Kalau saya menurut kasih poin dari 1 sampai 10, Bu Nisa sudah 8 lebih. Dan luar biasa Bu Nisa ya. Nah, dalam hal berkomunikasi, menyampaikan komunikasi kepada coaching. Ini sih saya yakin Bu Nisa sudah paham sekali, tapi mungkin karena kita jarang melakukan proses ini ya Bu Nisa ya. Jadi memberikan pertanyaan sudah bagus, tapi komunikasinya, atau karena Bu Nisa tadi masih sempat seperti mencari ide untuk membuat pertanyaan yang menarik. Ya itu hal yang biasa Bu Nisa. Oke Bu Nisa, ada hal lain yang dapat kita bicarakan lagi kira-kira? Oh iya betul Pak, tadi saya akhirnya sadar ya, tadi saya ada beberapa pertanyaan yang saya sedikit ada jeda untuk memikirkan bahan selanjutnya. Itu akan saya tingkatkan Pak, dan akan saya perbaiki pada proses coaching selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Alfian atas masukan-masukannya. Iya, saya juga nanti pada saatnya juga nanti butuh Bu Nisa untuk melakukan pengamatan terhadap saya juga Bu Nisa ya. Iya. Oke, jadi untuk kegiatan kita hari ini menurut saya kita cukup ya? Iya. Atau ada lagi yang mau kita bicarakan? Saya rasa cukup Pak. Cukup, saya sudah cukup paham apa kompetensi yang harus saya tingkatkan untuk selanjutnya. Oke Bu Nisa, selamat Bu Nisa. Semoga nanti Bu Nisa jauh lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian. Sama-sama. Terima kasih Pak. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.